Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa lagi dalam podcast Sahabat Alam yang kelima. Kali ini kita kehadiran seorang tamu, seorang ibu pejuang atau pegiat rumah minim sampah, zero waste. Ibu Feni Febrina atau bunda dari dua ananda yang sekolah di Sahabat Alam, Kenzi dan Yomi. Apa kabar Bu Feni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kita ngobrol-ngobrol di sekolah Sahabat Alam yang baru. Pemirsa, kali ini kita ngobrol podcast di sekolah Sahabat Alam yang baru ya, di lokasi baru. Sebelum kita nanti ngobrol, dan sudah banyak ini perangkat yang sudah dibawa oleh Bu Feni. Pemirsa, 10 tahun, 15 tahun atau 25 tahun yang lalu, sampah plastik itu tidak sebanyak sekarang. Ada sih sampah plastik, tapi tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang kita mau ke pantai atau mendaki bukit, ujung-ujungnya kita ngelihat sampah plastik di mana-mana. Akhirnya apa? Ya mungutin gitu ya. Atau dibiarkan. Ada sebuah penelitian ya, 50% total penggunaan plastik itu dipakai di 15 tahun terakhir ini. Artinya kan sangat luar biasa ya. Dan kalau kita lihat sekarang masyarakat kecanduan memakai plastik. Milih simpelnya, milih mudahnya begitu ya. Dan ketika advokasi atau pendidikan tentang atau pengarahan tentang ayo minim sampah yuk, minim sampah plastik yuk, seringkali pertanyaan yang akan muncul adalah terus mau pakai apa gitu ya. Nanti juga saya akan nanya nih ke Bunda Feni, terus pakai apa nih kita gitu ya. Nah, isu sampah itu memang akan selalu ada. Bicara tentang sampah, artinya kita memang berkutat pada sampah dari rumah. Kita pingin rumah kita bersih gitu ya. Kita keluarkan sampah dari rumah, tapi kemudian ujung-ujungnya adalah timbunan sampah di TPA, tempat pembuangan akhir, sehingga jadi gunung sampah di sana. Nah, akhirnya plastik memang bukan sebuah hal yang buruk selamanya, tidak gitu ya. Tapi bagaimana kita harus berpikir dan mengetahui cara-caranya, bagaimana agar bijak menggunakannya gitu ya. Jadi nanti Bu Feni mungkin akan menceritakan bagaimana beliau gitu ya. Dan pemirsa sekalian, memang hasil penelitian juga 10 kantong kresek setiap hari ternyata yang dipakai oleh setiap orang yang ada di Indonesia. Artinya kalau ada riset dari Green Generation itu 2009, bahwa orang Indonesia itu memakai 700 kantong plastik per tahun. Kebayang ya, luar biasa. Ya, sekarang kita mulai nih ngobrol sama Bu Feni ya. Bu Feni, sejak kapan Ibu melakukan aksi gerakan minim sampah plastik dalam kehidupan di keluarga? Sebelumnya terima kasih dulu ya Mi udah diundang. Sebenarnya sih merasa belum pantas sih buat diundang karena masih sedikit rasanya yang baru dilakukan gitu. Nah, ini berawal itu sebenarnya pas kita pindah ke sini, pindah ke Kalimantan, Palangkaraya ya. Terus Kenzi pindah ke sekolah Sahabat Alam. Nah, itu 2018. Kenzi kelas berapa itu? Kelas 4. Kelas 4. Sekarang Kenzi kelas 1 SMP. Nah, itu pas kita masuk, itu pas banget temanya minim sampah plastik ya. Pertama kali kita masuk di 2018 itu. Tema besar waktu itu sekolah minim sampah plastik ya. Nah, terus pas dari situ kan tiap hari tuh ada ininya Kenzi ke sekolah bawa ini, gak boleh yang kemasan plastik dibawa gitu. Terus dia belajar juga kemasan plastik yang mana yang bisa dipakai ulang, yang mana yang sekali pakai gitu kan. Nah, terus di situ juga pas begitu saya ngelihat ke IG, itu tuh yang muncul isu-isu lingkungan semua gitu. Jadi kayak seakan-akan
tertampar gitu lah istilahnya. Kayak ada sesuatu yang ya kayaknya ini harus berubah gitu kan. Nah terus pas juga ada beberapa teman SMA yang lagi menggiatkan minim sampah juga, minim sampah plastik. Teman SMA-nya di mana, Bun? Satu di Jakarta, satu di Jogja sekarang. Okay. Nah beliau yang sering share-share juga, terus bilang berawal dari saya lihat postingan mereka kemana-mana bawa wadah gitu kalau belanja gitu kan, ya udah saya coba ya mudah-mudahan bisa lah gitu kan. Terus follow lah IG Ibu Deka Wardani, follow IG hashtagnya belajar zero waste gitu kan. Nah dari situ muncul banyak apa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi. Nah terus banyaknya efek-efek yang ditimbulkan yang kayak Umi bilang tadi, kalau banyak sampah di TPA menggunung. Nah itu coba deh gitu kan. Awalnya ya di 2018 itu masih di awal kita datang itu kita masih belanja, masih banyak yang ini yang belum dikurangin gitu kan. Nah paling mulainya itu baru di akhir 2018 kayaknya baru mulai rajin lah kemana-mana bawa wadah gitu. Mungkin itulah awalnya. 2018 ya, itu pas Expo. Ya, setelah pas Expo. banget Expo sekolah itu kan yang minim sampah plastik. Jadi yang dia bikin tas purun kan, yang dilukis. Nah itu terus ininya yang pas kita datang di depannya udah banyak sampah plastik ini begini efeknya apa. Terus ada tontonan juga kan waktu itu. Nah di situ oh iya bener ya gitu. jadi terinspirasi dari situlah dari awalnya situ ya. Gitu. Nah, mungkin bisa dibilang hidayah juga kali pas pindah ke sini. Masya Allah, ya luar biasa. Jadi 2018 saat Kenzi mulai sekolah di Sekolah Sahabat Alam, dan saat itu tema pembelajaran tentang sekolah minim sampah ya. Minim sampah plastik ya. Minim sampah plastik ya, sekolah minim sampah plastik ya. Luar biasa ya. Jadi inspirasi justru dari situ, dan kemudian jadi ini ya, terus belajar cari inspirasi dari IG dan sebagainya, dan akhirnya dapat banyak ilmu dari situ ya. Luar biasa sekali. Malah dulu waktu di Depok itu benar-benar nggak peduli, padahal kan setelah saya lihat di IG itu ternyata di Depok itu banyak banget bank sampah yang bukan yang istilahnya pribadi lah yang mulai gitu. Jadi kita bisa setor ke sana, milah-milah sampah gitu kan. Waktu itu di Depok nggak kepikiran sama sekali. Bahkan itu waktu di Depok itu air tumpah dikit aja saya langsung ambil tisu. Ingat banget tuh, tisu cepet banget habis. Air tumpah bisa dipel pakai kain atau apa gitu. Saya ambil tisu, ngelap pakai tisu. Mau praktisnya langsung buang gitu ya. Iya, betul. Luar biasa sekali. Nah, Bun, saya kan juga suka merhatikan tuh ya, Bunda kan kemana-mana beli apapun makanan selalu bawa tempat sendiri ya, bawa wadah-wadah plastik begitu. Pernah nggak merasa bahwa apa sih gunanya, ngapain saya mau repot-repot seperti itu gitu? Ya itu awalnya tadi yang terinspirasi itu kan. Terus sejalan dengan itu kan ternyata langkah yang dilakukan ya ini coba begini gitu kan, kemana-mana bawa wadah. Terus setelah kita coba ternyata itu nggak terlalu memberatkan gitu loh, maksudnya nggak terlalu merepotkan ya? Nggak terlalu merepotkan, bisa aja gitu kita bawa di tas, di mobil, di mana ditaruh gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak kita pesen, nah terus awalnya kita tanya dulu biasanya bisa nggak kalau kita bawa wadah gitu. Nah, alhamdulillahnya semua itu mendukung gitu loh. Maksudnya yang tempat saya beli itu ya boleh banget gitu kan. Bahkan ada yang minjamkan tempatnya. Jadi nah ya udah akhirnya saya pas tiap beli wadah dapat sambutan baik. Nah semakin semangat gitu buat bawa wadah kemana-mana kalau beli-beli. Nggak selain pesen, misalnya pesen kan banyak tuh yang saya pesen gitu kan. Kalau misalnya beli ke warung juga biasanya juga saya pernah coba, boleh nggak saya pakai wadah saya udah bawa duluan gitu kan, nggak usah di ini ya boleh, kata ada yang boleh, ada yang memang nggak tumpah nggak ini nggak apa-apa, dikit nggak tumpah nggak apa-apa gitu, nggak usah penuh-penuh atau bagaimana gitu kan. Termasuk beli ke ini ayam-ayam yang bermerek itu. Iya
Oh ya, kita juga bawa sendiri. Pernah. Oh, luar biasa. Jadi kita ya. bilang kita kan bawa wadah. Nggak beli mereknya soalnya ya. Iya. Iya. Karena kan kadang-kadang kalau nggak makan di tempat, kalau itu kan kayak kalau dulu biasanya sih kita makan di tempat. Terus kalau misalnya beli minum, kita mereka kan juga udah mulai tuh nggak bolehin pakai, ditawarin dulu biasanya pakai sedotan apa enggak gitu kan. Nah biasanya kita ininya nggak pakai gitu kan. Karena biasanya pakai sedotan sendiri, bawa sedotan sendiri. Nah terus kalau misalnya pernah juga beli bungkus, kita bawa wadah, boleh nggak gitu dipakai sendiri, pakai wadah sendiri gitu kan? Ya boleh katanya gitu, ya udah. Akhirnya kita pakai wadah sendiri, dimasukin ke situ. Alhamdulillahnya sih. Terus kayak minuman juga ke 604 kita bawa wadah sendiri gitu kan. Itu kan 604 udah hafal bapak-bapaknya, nggak pakai sedotan kan Bu gitu. Alhamdulillah sih yang kayak begitu. Direspon sih bagus ya justru ya, luar biasa. Adik mana nih yang punyanya Dedek nih? Hah? Mana? Sedotannya yang mana nih? Mana sedotannya? Iya. Hah? Ya, ini putra beliau yang kedua ya, yang TK ya, TKB. Nah, sekarang Bun, bisa diceritakan nggak kalau misalnya nih Bunda ke pasar, ya beli sayur, beli daging, beli udang, itu apa yang Bunda lakukan? Nah, itu sebelum pandemi ini kan kita belanja ke pasar besar. Itu biasanya kita yang malam-malam itu loh nyoba yang malam-malam gitu kan. Terus beli, kita bawa wadah. Biasanya itu kita pas beli ayam, kita bilang taruh di sini aja ya. Nah itu di awal-awal dulu kadang-kadang suka sungkan yang jual gitu, nanti kotor gitu kan. Terus kita bilang, akhirnya kita bilangin, ungkapin gitu, nggak apa-apa kotor, ntar juga sampai rumah dicuci lagi kok gitu. Nah terus kayak sayur-sayur juga begitu, langsung nggak diwadahin kayak apa, langsung bawa wadah sendiri, kantong belanja, kayak sayur langsung masuk situ aja, jadi nggak diplastikin, langsung masuk situ. Nyampur semua ya. Jadi kan ntar di rumah juga dipisah-pisah gitu kan, masuk setelah ininya dipisah-pisah semua gitu. Jadi begitu sampai rumah dikeluarin, ya udah, alhamdulillah nggak ada sampah plastik yang dibawa gitu. Kalau kadang-kadang kalau di pasar besar itu suka cepet-cepetan sama yang jual mie. Jadi kadang-kadang buru mereka masukin ke plastik. Mereka buru masukin ke plastik kalau kita nggak buru-buru. Atau kadang-kadang malah nggak mau nih, ada yang nggak mau. Jadi jangan nanti kotor tempatnya, kata gitu kan. Kadang-kadang ngotot-ngototan, tapi akhirnya mereka udah masukin plastik. Ya udah, kalau udah masukin plastik kan harus kita bawa. Itu udah jadi sampah kita kan, otomatis jadi tanggung jawab kita gitu. Kayak sekarang itu kalau pandemi kan banyak ke warung, itu udah ada warung-warung yang, jadi kalau kita datang udah tahu mereka, oh ini pakai tempat, nggak pernah mereka masukin ke plastik lagi gitu. Kalau udah ada yang cocok, ya udah sering belanja di situ. Bunda, apa namanya, hal yang paling terdalam nih ya, yang masuk ke dalam hati, alasan apa? Alasan paling penting yang menurut Bunda sehingga Bunda bisa istiqomah atau konsisten melakukan ini, apa tuh? Ya awalnya yang saya lihat itu yang banyaknya itu binatang-binatang laut yang kena plastik gitu kan ya, kayak ternyata sedotan yang kita buang aja gitu kan, dibuang sembarangan. Tiap minum pakai sedotan, tiap minum pakai gelas, buang gitu kan. Buangnya emang ke tempat sampah kan, tapi ternyata kan itu pada banyak yang bermuara jauh, jatuh ke air, terus akhirnya jatuh kemana-mana, atau memang kemakan sama binatang gitu kan. Nah itu sih kayaknya kok zolim gitu ke makhluk yang lain gitu. Jadi terus udah gitu kayak misalnya kalau udah ngelakuin dikit kayak ada kepuasan gitu, maksudnya bukan kepuasan sih, kayak bahagia. Semoga yang sedikit ini yang bisa, kita kan nggak tahu yang mana yang bisa membawa yang membantu kita nanti di akhirat sana gitu loh. Jadi semogalah yang ini bisa membantu kita gitu, karena kita kan ya udah yang dikit-dikit yang bisa kita bisa dulu aja gitu. Paling itu yang bermula dari yang kecil, dari yang sedikit, tapi punya tujuan yang jauh ya, bahwa rasa bahwa
Allah menitipkan bumi ini gitu Ya, ya kepada kita ya, bahwa Allah menitipkan bumi ini pada kita dan kita yang harus menjaganya, tidak menzolimi Ya, karena- binatang yang lain, tidak Ya, terus menzolimi. anak-anak juga kan masa depannya juga tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Betul. Kalau semakin nanti semua plastik-plastik ya otomatis yang mereka makan ya sampah-sampah plastik yang enggak ini kan itu mikroplastiknya terbang-terbang kemana-mana gitu kan. Jadi ya mungkin itu kali. Sedih juga ya kalau kemudian apa namanya masa depan anak-anak itu seperti itu ya. Dan memulai dari sesuatu yang sederhana, yang kecil, dengan harapan anak-anak ke depan bisa mendapatkan jauh lebih baik gitu dari ya, kita, seperti itu. Bunda, kalau untuk alat-alat kebersihan nih, misalnya sabun, pasta gigi atau yang lainnya gimana biasanya? Atau alat-alat yang lainnya? Kalau kayak sabun itu kita masih beli yang ini kan, yang isi ulang atau kadang-kadang sabun beli yang- isi ulang. atau yang sabun batangan, sabun batangan gitu kan. Nah itu kan paling sampahnya yang kotaknya aja. Nah terus kalau sampah apa kayak deterjen, kadang saya masih pakai deterjen yang HPA itu, yang tapi itu kan saset. Saset. Nah terus baru belajar juga yang pakai lerak. Deterjennya nyucinya pakai itu. Nah terus kayak pasta gigi udah ganti ke yang bambu. Jadi ini ntar kalau habis tinggal masukin. Kalau saya kan coba ngompos waktu itu belum bisa. Nah akhirnya kan kita ngubur di tanah. Jadi itu tinggal dikubur gitu kan. Jadi hancur. Kalau yang plastik biasa itu kan nggak hancur. Jadi kemana-mana gitu kan. Nah terus kayak apa? Kalau yang ngepel masih beli sih, mau bikin ekoenzim masih belum berani gitu. Masih Takut belajar, masih memperdalam gimana caranya gitu. Oke. Terus ini tadi ya sudah Ibu ceritakan dia kan dengan semua yang Ibu lakukan pasti ada kisahnya ya, ada dramanya gitu ya, ada dramanya. Kayak apa namanya kalau beli makanan pernah nggak ada yang marah gitu penjualnya? Kalau penjual di sini alhamdulillahnya menyambut baik semua. Menyambut baik semua ya. Malah yang waktu itu yang pedagang di pasar besar itu mereka malah bilang bagus nih gitu. Jadi nggak perlu kita kasih plastik lagi, ada yang menyambut baik begitu. Nah di warung-warung juga begitu, seneng gitu mereka ya. bawa tempat. Oh iya ya ini tinggal dimasukin kulkas aja ya Bu katanya, kalau belum diolah kata gitu, misal kayak ayam kayak ikan gitu kan. Iya saya bilang. Terus ada juga yang pas ini sih pernah saya ngalamin, tapi pembeli lain. Jadi kan pedagang udah tahu kalau saya pakai wadah gitu kan. Jadi pas beli itu masukin pas beli kelapa parut. Jadi kan bawa tempat. Pas dia ini ada pembeli lain yang kayaknya pakai bahasa sini, cuman artinya kayaknya sih repot-repot amat sih bawa begitu gitu. Nah malah pedagangnya yang jawab nih, dia bilang begini, mau mengurangi sampah plastik Jar katanya gitu. Jadi alhamdulillahnya pedagangnya malah yang mendukung gitu. Yang saya ketemu ya alhamdulillah banyak pedagang yang begitu. Kayak beli kopi waktu itu pernah juga kan di salah satu outlet gitu. Jadi mereka bilang jarang-jarang nih ada yang bawa kayak begini gitu. Terus kita bilang kan, tapi boleh kan Mas pakai bawa begini? Terus dia bilang, oh boleh banget kata gitu. Jadi emang disambut baik gitu. Justru ini ya bukan penjualnya ya, justru orang-orang yang lain yang sekitarnya mereka ya. mikir repot-repot banget itu mungkin ngapain sih gitu. Ribet gitu kan, emang agak ribet ya bawa ke warung, bawa tempat wadah ada berapa, terus bawa kantong lagi buat sayur-sayurnya gitu kan. Orang yang ngelihat merasa ribet, penjualnya ya malah senang. Malah senang. Kitanya nggak merasa ribet gitu, Masya Allah ya. Ya luar biasa sekali. Itu dramanya. Jadi dramanya bukan sama penjual, tapi sama penjual pembeli yang malah. lain. Oke. Tahan-tahannya kita ya berarti ya. Iya. Diomongin begitu ya.
Kalau penjualnya paling yang mereka takut kotor itu, takut kotor wadah kita gitu. Kantong belanjanya, Kasihan sama kita maksudnya gitu ya. Jangan, kasihan nanti kotor, itu bagus gitu. Dia bilang bisa dicuci Bu, tapi kadang-kadang mereka tetap keduluan masukin ke plastiknya. Ya, nah ini ada yang saya penasaran nih. Jadi ketika Bunda udah pingin melakukan minim sampah di rumah, minim sampah plastik ya di rumah. Kemudian gimana tuh bisa ngajakin suami, kemudian anak-anak itu gimana? Ini sih awalnya nih. Jadi itu kan begitu saya mulai merubah gaya hidup gitulah istilahnya kan. Nah itu di situ saya mulai ngajakin gitu kan, yuk kita ini yuk anak-anak saya liatin video yang kura-kura kecekek, terus kita nonton bareng-bareng ininya postingan-postingan kita liatin, ini loh burung-burung ada paruhnya yang kena, ada sapi yang makan plastik, kita bilang gitu kan. Nah dari situ kan, nah terus anak-anak udah mulai ini. Nah terus awalnya kan kalau misalnya beli-beli, ayahnya pulang kantor tinggal beli gitu kan. Nah itu di awal itu dulu kalau lupa bawa, ayahnya beli. Itu awal-awal dulu itu masih yang saya tuh pengen maksain gitu loh Mi. Maksudnya saya pengen berjalan sesuai maunya saya gitu kan. Saya paksa loh kan, terus kadang saya ngambek lah gitulah segala macam di awal-awal dulu gitu kan. Nah terus di situ saya bilang, kok jadi susah gitu kan, kok malah sayanya nggak kayak nggak ini gitu, nggak ada yang kalau nggak tercapai gitu kan, saya kayak kesel sendiri gitu loh Mi. Jadi kayak ya Allah ini kok jadi stres sendiri gitu. Nah terus ya udah saya udah pelan-pelan deh gitu kan, sampai akhirnya Kenzi pernah cerita dia pergi sama ayahnya beli sesuatu, terus kan bawa tempat. Nah terus ada yang beli, yang jual nanya katanya, kenapa Pak pakai ini aja, terus jangan Mas nanti istri saya marah. Diceritain lah sama Kenzi kan sampai rumah, tadi Bu kata ayah katanya nanti istri saya marah. Nah terus saya jadi ini berarti belum dari hati gitu kan Mi, belum kesadaran sendiri gitu ya sih, karena ketakutan sama saya di rumah, terus plastiknya ininya gitu kan. Nah terus akhirnya saya pelan-pelan. Akhirnya sekarang malah ayahnya yang semangat gitu. Jadi kalau tiap ada yang bakar sampah di sebelah rumah itu ayahnya, lah kenapa dibakar itu di situ gitu. Plastik semua kan itu gitu kan. Atau ada yang malah kalau kemarin itu sempat kerjaannya berhubungan sama orang dinas lingkungan hidup kota. Nah itu ayahnya nanya-nanya gimana sampah plastik di sini penanganannya bagaimana, malah beliau yang ngasih arahan, lebih aktif gitu nanya-nanya ke, terus yang rajin posting itu malah beliau gitu. Jadi sekarang itu kayak kemarin tuh akhirnya dipasangin biopori sama orang dinas lingkungan hidup itu karena ayahnya juga yang nanya-nanya di situ, terus akhirnya ditawarin lah, mau nggak? Ya udah akhirnya kemarin ya 2 hari yang lalu dipasangin biopori, karena memang ternyata sekarang itu kepala dinasnya emang program mereka itu minim sampah plastik begini. Jadi mencoba mengurangi sampah-sampah yang ke TPA. Jadi kalau sebisa mungkin, kalau kan udah katanya udah kompos juga. Nah terus pasang biopori. Jadi kalau ada masyarakat yang mau katanya mereka bisa pasangin ke rumah. Nah kayak kemarin itu mereka pasangin ke rumah, terus mereka bilang nanti kalau ada lagi yang mau nanti tinggal telepon, tinggal bilang katanya gitu. Gratis itu ya? Gratis ya. Memang program mereka Mi. Kayak bank sampah sekarang kan. Jadi waktu awal-awal dulu itu di sini kan belum ada bank sampah. Nah, saya bingung kan, akhirnya saya numpuk lah tuh di rumah kan. Nah, itu juga mungkin awalnya bikin ayahnya, ini rumah penuh sampah semua gitu kan. Nah terus tiba-tiba ada bank sampah juga di sini kan. Nah itu langsung kita setorin. Seneng lah kita kan. Jadi alhamdulillahnya kan semakin kesininya semakin banyak yang peduli gitu loh. Sekarang store bank sampahnya di mana? Kalau kita yang di Geobos 12. Geobos 12. Okay. Jekan Mandiri. Jadi setiap jadi ada ini ya, ada, karena nggak mungkin semuanya nggak plastik ya, pasti ada. Karena kehidupan kita sehari-hari udah penuh dengan plastik kan, di mana-mana pasti ada gitu kan. Sehingga
yang kalau terpaksa harus Ya. memakai kemasan plastik, maka itu disimpan dan Ya. kemudian disetorkan ke Ya, bank sampah. Tapi semaksimal mungkin Ya. melakukan sendiri gitu ya. Sendiri. Sebisa mungkin tanpa ada plastik yang masuk dulu ke rumah gitu. Nah Bun, saya mau tanya satu, untuk menjaga keistiqomahan gitu ya, semangat itu apa yang Bunda lakukan? Ya, saya sering follow IG yang menginspirasi itu, kayak IG Dekabadan itu. Kemarin saya follow Suara Sampah Mbak Dini juga, namanya Mbak Dini juga di Jakarta. Jadi apa aja yang mereka lakukan itu, mereka kan udah bener-bener perfect banget ya Mi. Sampai sampah sekecil apapun mereka udah nggak pernah buang gitu kan. Kayak strapless aja disimpan sama Mbak Dekabadan itu kan. Nah terus kayak sampah strapless dari kiriman online itu disimpan katanya di lemari, nanti dipakai ulang. Nah saya tuh masih, ya Allah, takjub banget gitu dengan orang-orang yang begitu. Ya paling begitu, jadi setiap hari itu lihat ada yang apa yang mereka lakukan, apa yang terus sama ini sih support dari anggota keluarga sih Mi, yang semakin kesini mereka semakin peduli gitu. Kayak Kenzi itu sekarang yang ngubur-ngubur sampah itu di rumah dia. Nah terus sama kalau dulu itu yang sebelum pandemi kan ada jajanan misalnya nih di sekolah yang lama kan, itu kan misalnya ada plastik tuh yang temennya beli kan, pasti anak-anak namanya kan beli es gitu atau apa gitu kan, itu plastiknya dia bawa pulang karena dia tahu apa itu plastik, terus dibawa pulang, nanti saya sampai rumah saya cuci gitu. Jadi dia udah terini sendiri. Nah pernah juga pas bola juga begitu, ngelihat temennya minum gitu, udah dia beli juga ada sampah sedotan plastik sama apa kantong plastik gitu kan, dia bawa pulang. Tapi saya bilang, nak coba dikasih tempat minum kamu yang udah kosong, kalau emang pengen beli itu juga coba dikasih ke paman yang jual, siapa tahu mau. Nah sempet dia kasih mau yang jual, jadi akhirnya dia bilang, Bu tadi udah beli minum ini pakai tempat sendiri itu. Terus kayak Gio juga sekarang kalau ngelihat sampah plastik langsung, Bu banyak sampah plastik gitu. Yang anak-anak juga ini ya. Yang saya senengin sih rasa pedulinya dulu deh gitu. Udah ngerti gitu kalau ini kalau mau apa-apa ini boleh nggak Bu? Terus kalau udah bisa makan apa-apa, ini sampahnya taruh mana? Yang di mana? Kayak Kio gitu kan. Ini yang di mana nih? Yang sampahnya dicuci nggak Bu? Gitu. Jadi udah ini sendiri lama-lama gitu kan. Masya Allah. Bun, terakhir nih sebelum kita tutup, boleh nggak dijelasin sedikit-sedikit satu persatu nih alatnya apa aja nih? Ini pemirsa, Bunda Feni membawa berbagai macam peralatan ya yang beliau pakai. Silahkan Bun, apa aja nih? Nih kalau yang ini nih biasa saya bawa. Kalau kemana-mana bawa ini, tumbler kosong sama tempat makan yang kosong. Tumblernya sama tempat makan yang kosong. Itu kalau misalnya takut kalau pergi makan di luar, kalau ada sisa, jadi selalu ada di mobil ya? Iya, di tas biasanya kalau kita makan. Jadi kalau ada sisa, biasanya kan Kio tuh makannya nggak habis tuh. Nah masukin ke tempat, minumnya juga begitu, masukin ke tempat. Nah ini jadi tisu di tempat makannya nggak pernah kita pakai gitu. Sama kayak sedotannya juga. Sedotannya kita pakai sendiri, sama sendok kalau misalnya tempat makan yang ada kan yang nggak nyiapin sendok ini gitu, sendok sekali pakai gitu. Nah kita nggak pakai gitu, jadi pakai tempat nggak pakai sendok sendiri. Kalau ini apa nih? Buat apa nih? Nah ini buat apa? Kalau misalnya ketemu di jalan pengen gorengan atau roti atau apa gitu, nah tinggal masukin ke situ Mi. Nah kan nggak makan tempat kalau di tas gitu. Nah beli roti atau apa gitu, tinggal masukin situ. Jadi nggak perlu plastik lagi kan ke rumahnya gitu. Selain bawa wadah yang tadi itu yang biasa saya bawa. Kalau itu yang panjang itu? Nah ini lufah buat ganti spons cuci piring. Jadi udah saya ganti, terus sikat gigi juga. Nah sama cotton bud. Cotton bud. Kalau cotton bud kan sebenarnya bukan nggak apa kebutuhan yang ini ya, nggak perlu, cuman kan karena memang Kenzi butuh gitu kan, karena ada masalahnya, terus jadi kita harus stok cotton bud buat bersih-bersihin gitu kan. Nah jadinya kita beli yang
Jadi ini kalau udah dipakai, cotton budnya tinggal masukin kubur. Kalau kita kan masih kubur. Karena itunya dari kayu. Bambu. Oh, bambu. Oh, bukan dari plastik. Bukan. Jadi tinggal kubur kita menjadi hancur di tanah. Terus lerak buat nyuci. Terus apa lagi ya? Ini? Oh, itu apa? Pembalut. Pembalut pakai kain ya. Jadi ganti udah. Ini dari 2018 juga tuh saya sudah udah langsung. Masya Allah. Terus ini apa? Deodoran. Dulu awalnya sempat saya bikin deodoran sendiri. Nah, itu dari soda. Ternyata pas saya baca-baca lagi ternyata katanya nggak bagus. Nah, akhirnya pesan. Tapi itu yang tempat mesen itu kita bisa balikin lagi tempatnya. Nah, nanti kalau mau beli lagi diisi ulang. Masya Allah. Keren banget ya. Yang ini tuh kalau kayak di Jakarta, di Jawa itu udah banyak yang jual isi ulang gitu nih. Jadi kita tinggal bawa wadah kayak sabun, deterjen itu udah banyak yang jual. Jadi kita tinggal bawa wadah aja dimasukin ke tempat kita. Isi ulang semuanya. Semoga di sini nanti juga. Amin ya. Ya kalau di kota-kota besar memang sudah ada alat kebersihan cuci ulang, isi ulang, kemudian termasuk ini ya bumbu-bumbu dan sebagainya ya. Itu juga sama kayak minyak goreng aja juga udah ada yang curah di sana kan, maksudnya yang mereka bisa kita tinggal bawa wadah gitu. Enak banget kalau kayak begitu. Terus kayak penginapan kan juga udah banyak yang isi ulang, jadi nggak pakai air minum dalam kemasan lagi kalau buat ini. Luar biasa ya pemirsa, kita dapat ilmu yang sangat banyak sekali. Tidak mudah, tidak juga sulit sebetulnya ya, asal memang punya kemauan yang kuat dan tahu tahu kenapa saya harus melakukan itu yang bisa untuk menjaga kekonsistenan kita gitu ya, untuk melakukan itu semuanya. Sebetulnya ingin berlama-lama lagi ya, tapi sudah cukup panjang waktunya, dan mudah-mudahan obrolan siang hari ini menginspirasi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita ikut dalam gerakan rumah minim sampah. Mudah-mudahan ini bagian ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk generasi mendatang sebagai pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita turut merawat bumi. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.